Oke, nah kali ini kita masih berada di materi kita sebelumnya yaitu trigonometri ya, materi kesukaan semua siswa. Oke. Nah, namun kali ini kita beranjak ke materi yang lebih dalam yaitu tentang kuadran. Oke. Langsung saja, kuadran adalah daerah pergerakan sudut dalam satu perputaran sudut yang terdiri atas 4 bagian. Jadi 4 bagian dia daerah pergerakan sudutnya. Nah, dari sini kita akan mencari tahu yaitu nilai-nilai sudutnya ya. Misalkan ini ada diagram Cartesius ini. Diagram Cartesius ada sumbu X, sumbu Y, sumbu X minus, sumbu Y minus. Nah, di sini sudah saya bikin sebuah perputaran sudutnya ya, gambar dari perputaran sudut. Jadi misalkan kalau contoh dalam lingkaran dari tengah garis yang menghubungkan dari tengah lingkaran ke pinggir lingkaran ini biasanya disebut dia sebagai apa? Ya, ini disebut sebagai jari-jari ya, jari-jari atau biasa ditulis R, ya enggak? Oke. Kemudian saya bentuk sebuah segitiga dari gambar ini. Nah, kemudian di sini saya bikin sudut alfa namanya ya, sudut alfa. Jadi ini kan sudah berbentuk sebuah segitiga ini. Nah, kita tinggal menamainya dulu. Kita namai, maka ini yang garis sejajar ini, yang datar ini disebut dia garis X ya. Karena apa? Karena sejajar dengan sumbu X positif, betul kan? Kemudian ini kita namai sebagai garis apa? Sisi apa? Sisi Y ya, karena dia sejajar dengan sumbu Y, maka ini Y. Nah, maka dari gambar segitiga ini, kalau kita menggunakan perbandingan trigonometri, maka untuk mencari atau untuk menentukan sinus X-nya berapa? Sinus alfanya berapa? Untuk menentukan sinus alfanya. Nah, ingat kembali ke perbandingan sudut sinus sin demi atau depan per miring. Berarti depan sudut alfa siapa? Y. Nah, per miring. Miringnya mana? R ini kan? Per miring. Nah, gitu. Oke. Kemudian masuk kita ke cos. Cos alfa. Kita mau mencari perbandingan sudut cos alfa. Ini rumusnya cos alfa apa? Perbandingannya cos sami samping sudut kan X per miring. Oh, berarti X per R gitu. Oke. Kemudian tangen alfa. Tangen alfa berapa? Rumus perbandingannya adalah tan depan sudut per sampingnya X, berarti Y per X. Nah, gini. Oke. Nah, ini disebutlah ini kuadran pertama. Ini disebut dia kuadran pertama. Kuadran pertama itu adalah besar sudut mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat ini disebut ini kuadran pertama. Kuadran pertama itu. Jadi sudut-sudut dari kuadran pertama itu ini. Oke? Nah, lanjut kita mau bahas mengenai gambar berikutnya. Ini disebut di kuadran kedua. Di kuadran kedua misalkan kita buat sebuah segitiga juga sama seperti yang tadi ya, yang menghubungkan ke perputaran sudut tadi. Nah, ini sebuah segitiga. Ini kita kasih nama sudut alfa misalkan. Ini sama juga R gitu. Kemudian ini sekarang apa namanya? Sisi datar dari segitiga ini. Sisi datar dari segitiga, karena ini sejajar dengan sumbu X yang minus, maka ini namanya kita kasih min X. Sudah pasti. Ya kan? Kemudian ini sejajar dia dengan sumbu Y yang positif kan? Berarti ini namanya masih tetap yaitu sisi Y. Oke, sekarang kita cari perbandingan sudutnya. Mulai dari
sinus alfa. Nah, ini kita sekarang berada di kuadran kedua ya, kuadran kedua. Ini kuadran kedua. Sinus alfa di kuadran kedua itu berapa? Sin D mi, depan sudutnya apa? Y positif per miring, berarti masih sama, yaitu Y per R. Ini dan masuk cos alfa sama dengan apa perbandingan sudutnya? Cosami, samping sudut per miring. Samping sudutnya kan ini minus X. Jangan lupa ya, karena dia berada di sumbu X yang minus. So, berarti minus X per R gitu. Oke, masuk kita ke tangen. Tangen alfa sama dengan tan D sa. Berarti Y per minus X. Nah, gitu. Oke. Oh, berarti kalau di kuadran kedua itu cosnya nanti negatif. Enggak. Cosnya nanti ini bernilai negatif. Kosinusnya itu bernilai negatif di kuadran kedua. Dan tangennya. Tangen dan cos itu bernilai negatif. Kosinus dan tangen di kuadran kedua itu bernilai negatif. Dan sinusnya itu bernilai positif. Gitu. Kenapa? Karena ini tadi kan minus X dibagi R. Minus dibagi positif. Minus. Positif dibagi minus. Minus. Gitu ya. Di sini ya tetap positif. Nah, kalau di kuadran pertama tadi X dan Y-nya kan positif. Oh, berarti nilai sinusnya nanti apa? Positif. Kosinusnya positif. Kemudian tangennya positif juga gitu. Tapi kalau di kuadran kedua itu sinusnya positif nilainya nanti, terus kosinusnya nanti itu langsung aja nilainya itu negatif, tangennya pasti nanti nilainya negatif. Gitu ya, paham itu ya. Jadi kuadran kedua itu mulai dari 90 derajat sampai berapa ini? Sampai 180 derajat. Itu berada di kuadran kedua gitu. Oke, paham ya? Lanjut kita ke kuadran ketiga. Kuadran ketiga kita gambar juga segitiganya. Misalkan kita gambarnya ini. Nah ini dia segitiganya. Alfanya saya bikin di sini. Alfa. Lihat ini, perhatikan ini kan terbalik segitiganya kan? Nah, hati-hati di situ ya. Nah, ini tetap sama aja. Ini sebagai R-nya. Kemudian ini, sisi tegak ini sejajar dengan sumbu Y yang minus. Oh, berarti di sini Y-nya minus. Minus Y. Gitu. Sisi dasarnya masih sama, yaitu minus X. Oke? Nah, sekarang kita cari nilai di kuadran ketiga. Nilai-nilai sudutnya yang di kuadran ketiga. Ini kuadran ketiga ya. Yuk kita mulai dari sinus. Kita mulai dari sinus. Sinus alfa di kuadran ketiga itu nilainya apa? Sin D, depan sudut alfa kan ini minus Y per sin D mi, nya kan R. Oh, berarti per R ya. Oke, paham ya? Terus lanjut ke cos. Cos alfa. Cos alfa itu cos sa. Samping sudutnya kan minus X. Cos sa minus X per mi. R juga positif. Nah gitu. Masuk kita ke tangen. Tangen alfa sama dengan tan di depan sudut alfa per samping. Berarti minus Y per minus X. Nah gitu. Oh, berarti kalau kita cari nanti jawabannya ini berapapun nanti angka yang ada di sini, berarti minus dibagi positif nanti hasilnya apa? Sinus nanti ini positif, minus. Kemudian kosinus nanti nilainya itu minus. Kalau di kuadran ketiga, kemudian tangennya nanti dia adalah
positif karena minus dibagi minus. Oke, ini besar sudutnya dari mana ke mana? 180 derajat ke 270. Ini kuadran ketiga. Oh, jadi nanti jika nanti besar sudutnya nanti 180 lebih atau di bawah 270, nanti kalau kita disuruh mencari sinus berapapun itu, hasilnya pasti nanti harus negatif. Itu artinya ya. Kemudian kosinus berapapun itu selama dia masih berada di antara 180 derajat sampai 270 derajat, nanti itu nilai sudutnya itu pasti negatif juga. Itu. Kalau tangannya pasti nilai positif. Gitu hasilnya. Oke. Lanjut kita masuk ke kuadran yang terakhir. Nah, ini kita gambarkan segitiganya. Seret. Nah, di sini saya bikin alfanya. Sama ya, segitiganya juga agak terbalik. Kemudian kita tulis namanya. Ini R sama. Kemudian ini minus Y, ya enggak? Karena dia sejajar dengan sumbu Y. Karena dia sejajar dengan sumbu Y yang minus. Kemudian ini sisi datarnya ini positif karena dia sejajar dengan sumbu X yang positif gitu. Oke. Nah, lanjut kita cari nilai dari sinusnya. Sinus alfa. Berapakah sinus alfa? Sin D. D-nya kan minus Y. D Mi-nya positif R. Nah, tuh. Kemudian sanya kan ini X per Mi-nya R. Nah, itu. Tangennya tan apa rumus perbandingannya? Tan D sa, berarti minus Y tan D sa. Sanya berapa? X berarti minus Y per X gitu. Nah, berarti nanti di kuadran keempat ini ya, nanti nilai sinus itu adalah minus, kemudian nilai kosinus itu adalah apa ini? Positif, kemudian nilai tangennya itu adalah yang minus. Itu. Jadi nanti mulai dari kuadran keempat kan mulai dari 270 derajat sampai 360 derajat ini disebut kuadran keempat ini. Nilai sudut berapapun itu nanti, sinus berapapun nanti itu, selama dia masih berada di kuadran keempat ini, nanti nilai sinus itu nanti minus, nilai kosinus itu nanti positif, kemudian nilai tangen itu nanti adalah negatif gitu. Paham ya? Oke, karena kita nanti akan mencari sudut-sudut istimewa mulai dari 0 derajat sampai ke 360 derajat. Jadi ini harus kita pahami ini semua tanda-tanda nilai dari sudut-sudut istimewa itu nanti. Ini harus kita pahami. Di mana nanti dia yang positif, di mana dia nanti yang negatif. Ini harus kita pahami bersama. Oke, gampang ya? Gampang. Nah, kalau kita simpulkan, jika kita simpulkan, kita buat satu diagram kartesius lagi. Ini tadi kuadran 1, ini tadi kuadran kedua, ini kuadran ketiga. Kesimpulan ini ya, ini kuadran keempat, nah kalau di kuadran 1 tadi ini semua yang positif, kita mau ambil kesimpulan yang positif aja. Kalau di kuadran pertama tadi sinus
kemudian kosinus dan tangen, ini semua nanti nilainya ini adalah positif. Oke, kalau di kuadran kedua, ini nanti yang positif itu adalah hanya yang sin yang udah bernilai positif. Kemudian di kuadran ketiga hanya tangen tadi kan, hanya tangen yang positif tadi kan, ini hanya tangen yang positif. Ini hanya tangen. Kalau di kuadran kedua tadi hanya sin yang positif. Kalau di kuadran ketiga hanya tangen. Kalau di kuadran keempat hanya cos. Ini tadi hanya tangen yang positif. Kemudian hanya kuadran keempat itu hanya yang cos yang positif, bernilai positif nanti nilainya. Oke, berarti kalau ini diingat. Kalau di kuadran pertama semua positif. Kalau kuadran kedua hanya sinus yang positif. Ingat ini. Kalau kuadran ketiga hanya tangen yang bernilai positif. Kalau di kuadran keempat hanya kosinus yang bernilai positif. Ini kesimpulannya. Nah, kalau kita cara mudah menghafal ini adalah cara mudah menghafalnya adalah seperti ini. Semua cintaku positif. Semua ini kuadran pertama. Cin atau boleh dibilang sin itu ya. Itu hanya plesetan dari sin, cin. Nah, ini. Kalau kuadran kedua, ini kuadran kedua hanya cin. Kuadran ketiga ta. Kuadran keempat ini ku. Ku ini plesetan dari kosinus. Kuadran keempat positif gitu. Itu ya. Kalau agak sulit menghafal ini, boleh cara mengingatnya dengan cara seperti ini. Semua cintaku positif. Semua kuadran satu, cin. Kuadran kedua sinus, ta. Kuadran ketiga itu tangen, ku. Kuadran keempat itu kosinus yang positif. Ya, jadi kita hanya mengingat yang positif dulu ya. Yang negatif berarti selain itu. Gitu. Paham ya? Mengerti ini ya? Mengerti. Karena kita akan masuk ke sudut-sudut istimewa setelah ini. Oke? Mantap.